udang ala Dina NR adalah aku memakai cabai rawit hijau, cabai rawit oranye, bawang merah, bawang putih, dan terasi. Nanti aku pakai gula dan garam. Dan juga ini udangnya udah aku rendam pakai jeruk nipis, merica, dan garam. Yuk kita langsung goreng sambelnya. Terasinya udah saya goreng. Nah, tutup. Sekarang kita goreng udangnya. Gorengnya jangan terlalu matang. Ini udah aku cuci bersih, tengahnya kotorannya aku buang. Udangnya udah matang, aku sengaja gorengnya nggak terlalu matang ya, biar rasa manis udangnya masih berasa. Ditemani terong goreng juga dan kol goreng. Nanti kolnya aku goreng juga. Cabainya udah matang, kita langsung ulek. Garam, gula, sama terasinya udah saya goreng. Terasi matang. Cabainya udah halus, kita masukkan udangnya dan terong. Resep Dina NR kali ini aku mau bikin tumis udang rebon, sambal terasi mentah, dan tumis kol. Bahan-bahannya kalau untuk membuat tumis udang rebon, aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit oranye, aku gabung sama cabai rawit hijau, gula dan garam. Tumis kolnya aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit oranye, telur, daun bawang, dan garam sama gula bumbunya. Ini biasa ya, aku pakai gula sama garam aja dan sedikit cuka. Udang rebonnya kita goreng dulu. Sambil goreng udang rebon, kita tumis bumbunya dulu. Udang rebonnya udah mateng, kita masukkan ke tumisan yang tadi. Makan gula pasir dan sedikit penyedap rasa. Kalau yang nggak biasa pakai penyedap rasa, nggak usah dipakai ya. Ini aku mau bikin, dan juga aku bikin terong goreng.
Sekarang kita bikin tumis kol. Masukkan air dan telur. Terus masukkan kolnya. Pakai penyedap rasa aja udah deh, kering jadi. Udah jadi, nunggu lagi ya. Terakhir kita bikin sambal terasi mentahnya. Aku pakai cabai rawit oranye, cabai merah keriting, tomat dan terasi. Kita taruh gulanya dan garam. Sambalnya udah halus, tinggal kita tambahkan sedikit cuka. Kita aduk. Jadi resepnya adalah tom yum ala Dina NR. Aku memakai bumbu tom yum ini, aku oleh-oleh langsung dari Thailand. Kita pakai ini, dan aku juga kasih minyak wijen sedikit. Aku kasih lagi cabai bubuk, saus sambal, kecap asin dan kecap ikan. Dan juga aku kasih bawang putih halus, merica dan garam. Siangnya aku memakai sayur pocoy, enoki, jamur enoki, sama daging khas dalam. Ini daging sapi, bakso sapi, daun bawang, udang, dan aku nanti kasih sout. Sambil kita racik bumbunya, kita juga sambil didihkan airnya ya. Kita racik bumbunya. Aku pakai bawang putih halus, kecap ikan, cabai bubuk, saus sambal, minyak wijen, kecap asin, sedikit garam dan merica. Udah kita aduk sampai rata. Jadi kita masukkan bumbu tom yumnya. Nanti kalau udah mendidih baru kita masukkan isian tom yumnya ya. Kalau airnya udah mendidih, kita masukin yang keras-keras dulu ya, ke dagingnya nih. Masukin daging sapinya. Masukkan udangnya. Sekalian bakso. Adalah aku memakai 3 buah potong tenggiri. Tenggirinya udah aku pakai garam dan jeruk nipis biar nggak amis dan rasanya tidak hambar nanti kalau digoreng. Bumbunya adalah cabai rawit oranye, cabai merah keriting,
tomat, daun jeruk, bawang merah, bawang putih. Ini nanti aku rebus. Dan juga aku ditemani tumis buncis. Biasa bumbunya bawang putih, cabai rawit oranye. Aku kasih sedikit saus tiram dan pakai merica, penyedap rasa, dan garam. Yuk langsung kita masak. Kita masukin bumbu balado tenggirinya, kecuali jeruk nipisnya ya. Sambil nunggu matang cabenya, kita goreng ikan tenggirinya dulu. Kalau direbus gampang nguleknya, gampang halusnya. Dan kita tumis buncisnya. Kalau yang gak suka minyak banyak, minyaknya boleh dikurangin ya. Kalau aku lebih suka minyaknya agak banyak sedikit. Dan buncisnya. Tambahkan sedikit air hangat. Saus tiram, penyedap rasa, garam, terakhir merica. Aduk sampai buncisnya matang. Cabenya udah halus, kita tumis. Masukkan daun jeruk. Masukkan gula pasir, garam, penyedap rasa, merica. Nanti kalau sambalnya udah mateng, ikan tenggirinya kita siram. Boleh dimasukin, boleh disiram, terserah ya. Resepnya adalah ini, aku ususnya udah aku rebus pakai jahe dan garam biar nggak bau dan dicuci bersih. Sambalnya aku pakai cabai rawit oranye, sambal merah keriting, bawang putih, bawang merah, dan juga aku pakai daun jeruk, daun salam, sama jahe aku geprek. Penyedapnya aku pakai gula, garam, merica, dan penyedap rasa. Yuk langsung kita blender bumbunya dulu. Kalau kalian mau ulek terserah. Aku lagi males, mau blender aja. Bahkan air hangat ya. Tunggu kering, angkat. Jadi resepnya adalah aku memakai ikan buntut kuning, kalau kata abang tukang sayur. Tapi kalau kalian tahu ini ikan apa, komen ya di bawah. Bumbunya aku memakai bawang putih, bawang merah,
tomat, daun bawang, batang serai aku geprek, jahe juga aku geprek, kunyit udah aku haluskan, cabai rawit oren, dan daun jeruk, dan juga aku memakai kecap ikan. Asamnya aku memakai asam jawa, dan bumbu perasannya aku pakai gula, penyedap rasa, lada, dan garam. Yuk langsung kita masak. Minyaknya udah panas, kita tumis. Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit kita tumis, dan jeruk, batang serai. Kita tumis sampai harum. Langsung kita masukkan air. Sekarang kita masukin ikannya. Ini ikannya udah aku kasih jeruk nipis, garam biar enggak bau amis. Ini ikannya enak, nggak ada tulangnya, tulang kecil-kecilnya tuh nggak ada. Aku paling males ikan yang banyak tulangnya. Masukin tomatnya, cabai dan bawang sudah masukin. Gula pasir, garam, merica, penyedap rasa, terakhir kecap ikan. Buat nasi matang, bahan-bahannya tomat, bawang merah, bawang putih, cabai rawit oren, cabai merah keriting, terusnya aku pakai terasi goreng. Ininya kita goreng dulu ya. Nggak takut garam sama gula, sudah. Memangi sama ikan asin. Jangan dulu. Garing. Juga aku mau bikin tumis toge. Biasa aku pakai bawang putih, cabai rawit oren, daun bawang, dan aku kasih penyedap rasa. Udah, itu aja bumbunya, simple. Kan togenya. Kan air hangat sedikit aja. Daun bawang dan penyedap rasa. Udah jadi. Nunggu layu, angkat. Wangi. Terakhir kita bikin sambal terasi matangnya. Pakai garam, gula, dan terasi. Terasnya udah aku goreng. Aku beli terasi Cirebon. Tumis oyongnya aku memakai bawang putih, bawang merah, dan cabai oranye kita tumis. Udah harum, masukkan air hangat. Masukkan oyongnya. Oke, nasinya udah matang.
Sekarang kita bikin sambal terasi mentahnya. Aku pakai cabai rawit oranye, cabai merah keriting, terasi mateng, ke petis, garam, gula. Dah, kita langsung ulek. Kita tambahkan soun, aku cuma pakai penyedap rasa dan lada. Jadi deh, udang tepung gorengnya aku pakai tepungnya yang siap saji, jadi nggak usah pakai bumbu lagi, rasanya udah enak. Dan juga udangnya aku kasih garam dan jeruk nipis. Yuk sekarang kita goreng. Aku juga pakai terong. Aku juga bikin sayur katuk bening. Cuma pakai bawang merah, bawang putih. Dan bumbunya aku kasih garam, kaldu ayam, gula. Udah deh. Terongnya udah matang, terong tepungnya. Sekarang masukin sayur katuknya. Masukkan gula, kaldu ayam, sedikit garam. Udah jadi. Sekarang kita bikin sambal gepreknya. Aku pakai cabai keriting, cabai merah keriting, cabai rawit oranye biasa, dan bawang putih. Bumbunya gula dan garam. Nanti aku kasih jeruk nipis kalau udah halus. Kita siram pakai minyak panas dan kita pakai jeruk nipis ke atas biar seger. Kita taruh udangnya di sini dan terongnya kita geprek. Tumis nangka ikan teri ala Dina NR. Aku memakai cabai rawit oranye, bawang merah, cabai merah keriting, sama bawang putih. Kita gerus. Cabainya ini semua aku rebus ya, jadi diuleknya gampang. Cabainya udah halus, kita tumis sampai harum. Terus masukkan nangkanya. Ini nangkanya udah aku rebus pakai garam. Jadi nanti kita masaknya jangan terlalu lama. Kita tambahkan air hangat. Masukkan
tambahkan garam, gula pasir, kaldu ayam, sedikit merica. Aduk lagi sampai rata. Terakhir masukkan ikan asin teri Medan. Ikan teri Medannya udah aku goreng ya. Masukkan, aduk sampai rata. Jadi deh. Telur ranjau, telur dadar ranjau. Tuh, cabenya aku campur cabai rawit oranye sama cabai rawit hijau. Garam udah, kocok, goreng. Tumis parenya aku memakai bawang putih, cabai rawit oranye sama bawang merah. Kita tumis, kita masukin aja semua. Mana ikan asin, parenya ini udah aku bejek-bejek sama garam 2 kali dan dicuci bersih. Mudah-mudahan tidak pahit. Aku tambahkan ikan teri, sedikit ikan teri. Ikan terinya udah aku goreng. Kasih sedikit air hangat. Masukkan gula, kaldu ayam, dan sedikit garam. Udah jadi. Dan juga aku mau bikin sambal terasi mentah. Aku pakai cabai rawit oranye, cabai merah keriting, terasinya terasi mateng, garam, dan gula. Resepnya adalah aku memakai bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, lengkuas aku geprek, jahe aku geprek, batang serai, dan cabai rawit oranye. Kita tumis ya. Kita tumis. Bumbunya udah harum. Cuminya aku nggak potong sengaja. Udah aku pakai garam dan jeruk nipis biar nggak amis. Kita langsung tuburin. Aku tambahkan sedikit air hangat. Masukkan gula pasir, sedikit garam, kaldu ayam, dan sedikit merica. Lagi sampai rata. Nanti kalau udah kental angkat. Oh iya, cabai rawit oranye aku lupa taburin. Resep tongkol geledek ala Dina NR, aku memakai bawang putih, bawang merah, daun salam, daun jeruk, batang serai aku geprek, daun bawang, lengkuas aku geprek juga, dan nah ini nih cabenya, cabai rawit oranye dan cabai rawit hijau aku campur. Terus tongkolnya dicuci dulu, aku suwir. Yuk kita langsung bikin. Kita langsung masukkan semuanya.
Dan ditemani telur dadar. Bumbunya udah mateng, jadi kalian tumisnya benar-benar mateng ya. Baru masukkan tongkol suwirnya. Masukkan air hangat. Gula pasir, kaldu ayam, garam, dan terakhir sedikit merica. Kita aduk sampai mateng. Jadi ini adalah aku memakai bawang merah, bawang putih, jahe aku iris-iris, batang serai aku geprek, daun salam, dan daun jeruk aku potong 2. Dan ini nih, aku pakai cabai rawit oranye dan cabai hijau besar. Yuk kita langsung tumis. Aku kasih sedikit ketumbar bubuk. Terus kita masukkan parunya. Parunya udah aku rebus pakai garam biar parunya ada rasanya. Kita langsung cemplungkan. Tambahkan air hangat, garam, merica, kaldu ayam, dan terakhir aku memakai kecap manis. Nunggu kering, angkat. Juga bikin bakwan sayur. Sayurnya aku pakai kol, toge, dan wortel, daun bawang, daun seledri. Bumbunya cuma terigu, kaldu ayam, merica, dan garam. Ngaduknya pakai air hangat ya. Yuk kita langsung goreng. Resepnya adalah aku memakai usus sapi. Nah, tetelannya ini atau gumuknya ini jangan digunting dulu ya. Nanti kalau udah direbus baru boleh digunting, boleh dibuang. Nah, ususnya yang ujungnya udah saya ikat ya pakai benang. Dan isinya aku pakai 4 telur, jahe, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, cabai giling, merica, garam, dan kaldu ayam. Dan juga aku memakai 2 santan saset. Yuk kita langsung isi. Bumbunya kita taruh di telur, nanti kita mix, kita kocok sampai rata. Cuci ususnya harus benar-benar bersih ya, benar-benar bersih. Aku pakai jeruk nipis, pakai garam biar nggak amis. Ususnya udah aku isi pakai telur. Kalau kalian mau pakai tahu silakan, kalau aku pakai telur aja. Langsung kita rebus, nunggu sampai 30 hingga 40 menit. Tambunsunya udah jadi. Kalau aku pakai telur aja kayak begini jadinya nih, tuh kan, tebal juga kan. Kalau kalian mau pakai isi pakai tahu juga boleh, tahu sama telur. Kita sekarang mau bikin gulainya. Gulainya aku memakai kunyit,
ketumbar, jahe, garam, kaldu ayam, dan juga aku pakai cabai giling. Ini bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit hijau nih udah aku blender. Pakai daun kunyit, batang serai udah aku geprek, lengkuas udah aku geprek, pala udah aku geprek, biji pala, daun salam, dan daun jeruk. Yuk kita langsung bikin. Oh ya, santannya jangan lupa, santan yang diperas. Dan juga aku tambahkan kelapa sangrai, ampasnya sangrai, aku sangrai terus diulek jadinya kayak gini nih. Ya, kita langsung masak. Bumbunya nggak ditumis ya, kita langsung nanti isiin. Terus nyalakan kompor, aduk sampai mendidih. Gulanya udah mendidih dan juga minyaknya udah keluar dari santannya. Kita langsung masukkan tambunsunya. Kayak tadi aku pakai gula pasir ya, sedikit. Sengaja lemaknya aku nggak buang, itu yang bikin endul. Kita masukkan sangrai kelapanya, aduk sampai rata. Kalau udah agak kering dikit aja, ya udah jadi, angkat. Resepnya adalah aku memakai jahe, kunyit sedikit, bawang merah, bawang putih, kemiri aku sangrai, cabai oren, cabai rawit oren, cabai merah keriting, ketumbar bubuk, pala bubuk, lengkuas digeprek, batang serai digeprek, dan daun salam. Ini nanti yang di blender ini aja, bumbu ini di blender. Dan aku memakai kecap manis, dikasih sedikit air hangat, kaldu ayam, merica, gula, dan garam. Udah pasti ada jengkolnya. Tuh. Jadi jengkolnya sebelum direbus aku rendam dulu selama 10 jam supaya empuk. Udah 10 jam aku rebus dan aku tambahkan daun salam dan batang serai aku geprek biar tidak bau. Jadinya kayak gini nih, udah aku geprek empuk banget. Ngerebusnya aku kurang lebih 1 jam. Kalau kalian nggak suka pedas, cabai orennya dikit aja ya. Bumbunya udah matang, terus kita masukkan air hangat. Masukkan jengkolnya. Nanti nunggu agak kering, angkat. Jadi ini adalah aku pakai cabai rawit orange semua nih, banyak, dan juga bawang putih. Aku pakai ayam sabana dan aku sedikit pakai kacang tanah. Kalau kalian punya kacang mede atau kacang yang kayak lebaran gitu boleh. Aku lagi mau pakai kacang tanah. Nanti kita ulek. Belum ulek, kita bikin tempe tepung, tempe goreng tepung. Sekarang kita bikin sambal ayam gepreknya.
gula, dan aku kasih sedikit kaldu ayam. Terakhir kita siram pakai minyak panas. Terakhir kita pejak ayamnya, kita penyet ayamnya ke sambal. Resepnya adalah kalau nasi tutup aku memakai cabai rawit oranye, bawang putih, bawang merah, dan juga cabainya ini aku sangrai, dan oncomnya udah aku bejak-bejak, udah aku hancurin. Dan juga ada pasti ada nasinya. Kalau teri baladonya aku memakai cabai rawit oranye, cabai merah keriting, daun jeruk, bawang merah, bawang putih. Dan juga ikan teri medannya udah aku goreng. Sama aku memakai kacang tanah. Nih kacang tanahnya juga udah aku goreng. Yuk kita langsung bikin. Cabainya aku blender. Kasih gula ya, gulanya agak banyakan. Ikannya sudah asin, garam sedikit ya. Dah. Nanti cabenya kita dinginkan dulu. Kalau udah dingin baru masukin teri medannya sama kacang. Kasih garam, gula pasir, terakhir kaldu ayam. Cabenya udah dingin, kita langsung masukkan ikan terinya dan kacang. Aduk. Jadi resep ayam rambut nenek ala Dina NR adalah aku memakai ayamnya chicken wings. Udah aku belah dua. Cabenya aku memakai cabai rawit oranye dan cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih. Nih rambut neneknya nih aku pakai daun kemangi, pakai daun bawang, daun jeruk, lengkuas aku geprek, dan batang serai juga aku geprek. Ayamnya aku mau rebus. Ya nanti pas dimasak nggak terlalu keras. Aku pakai daun salam, kaldu ayam, garam, dan merica. Cabenya aku mau blender aja. Kalau kalian mau ngulek silakan. Bumbu yang kita haluskan ditumis. Masukkan lengkuas, daun jeruk, sama batang serai. Bumbunya udah matang, kita masukin ayamnya yang tadi direbus. Aku tambahkan air rebusan ayam yang tadi, diamkan sampai agak mengering.
Masukkan gula pasir, garam, kaldu ayam, terakhir merica. Masukkan daun bawang dan masukkan daun kemanginya. Jadi ayam rawit neneknya. Resepnya adalah aku memakai cabai rawit oranye, cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, lengkuas aku geprek, gula jawa secukupnya, dan juga aku memakai kemiri udah aku sangrai. Udah pasti bakso, pakai bakso sapi, dan aku nanti pakai kaldu ayam, garam, dan sedikit merica. Yuk, aku mau blender aja. Cabai, bawang merah, bawang putih, sama kemirinya aku blender. Bumbu cabenya udah halus, kita tumis sekarang. Masukkan lengkuasnya. Cabenya kalau kalian mau ulek-ulek ya, nggak apa-apa. Lebih enak diulek. Jadi agak-agak kasar gitu cabenya. Masukkan gula jawa, garam, kaldu ayam, terakhir sedikit merica bubuk. Kita tambahkan air hangat. Terus masukkan baksonya. Kalau baksonya kalian mau goreng silakan. Kalau aku nggak mau digoreng ya, aku langsung celupin aja di sini. Baksonya udah aku potong setengah. Nih kayak gini nih tuh. Nanti pasti masak ngembang. Nanti tunggu kering jadi. Resep sop butut yang seger ala Dina NR adalah aku memakai kayu manis, biji pala udah aku geprek, jahe udah aku geprek, bawang putih aku cincang, daun bombay aku iris, dan juga daun bawang sama daun seledri aku iris tipis-tipis. Bawang goreng aku memakai wortel, kentang, tomat, dan jeruk nipis. Kalau udah jadi kita peres sama jeruk nipis biar tambah seger. Dan aku memakai bumbunya untuk rasanya gula, penyedap rasa atau kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, merica, garam. Nih iganya aku memakai iga sapi yang masih ada tetelannya guys. Aku paling suka iga yang masih ada gemuk-gemuknya gitu tuh tetelan. Yuk kita langsung proses memasak. Tumis bumbunya pakai margarin. Kalau kalian mau pakai minyak silakan boleh. Masukin bawang putih sama bawang bombaynya. Aduk sampai harum dan layu. Biji pala, cengkeh, kayu manis sama jahe masuk. Barengan tumisnya. Buntut sapinya aku juga masukin. Kalau warnanya udah berubah kayak begini nih, ya agak setengah matang, kita langsung pindahkan dan matikan apinya. Kita pindahkan ke tempat presto. Bumbunya kita masukin juga ya, jangan buang. Masukin ke dalam presto, tutup. Kita presto kurang lebih 20-30 menit. Sekarang kita bikin sambelnya dulu. Aku memakai cabai rawit oranye sama bawang putih 2 siung.
Ini udah aku rebus cabenya sama bawangnya, tinggal aku blender. Kalau kalian mau ulek, terserah ulek aja, nggak apa-apa. Air hangat dan sedikit garam. Nah, kita blender. Pancinya aku ganti ke panci biasa. Dagingnya juga udah empuk banget. Sekarang kita masukin sayurannya, langsung aja. Tomat masuk, kentang, daun bawang sama daun seledri masuk. Aku pakai sedikit gula pasir, garam, merica, dan terakhir aku memakai kaldu sapi. Kalau kalian pakai kaldu ayam juga boleh. Kasih bawang goreng sedikit aja. Nanti kalau udah disajiin, nanti kita tambahkan lagi bawang gorengnya. Jadi sop buntut yang seger ala Dina NR. Resep ceker mercon pedes julid ala Dina NR. Aku memakai cabai rawit oranye, batang serai aku geprek, daun jeruk, daun salam, tomat, bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas. Ini nanti aku blender kecuali daun jeruk, daun salam, dan batang serai. Yuk langsung kita blender. Nanti ceker merconnya aku mau pakai kuah sedikit gitu, nggak terlalu kental. Ini cekernya udah aku rebus. Rebusannya itu aku pakai jahe, bawang putih, sama garam. Nanti juga aku pakai kuahnya kuah rebusan ceker, biar ceker merconnya tuh gurih. Kita tambahkan kuah yang tadi aku rebus ceker. Masukkan gula pasir, garam, kaldu ayam. Terakhir aku kasih sedikit merica bubuk. Kita aduk sampai airnya agak menyusut. Udah mateng, angkat. Cekernya udah jadi, ceker merconnya enak banget. Oh ya, tadi ini aku tambahkan kecap manis ya. Kita taruh di piring, kita sajikan. Resepnya adalah aku memakai tetelan sapi, cabai oranye udah aku potong-potong, cabai merah keriting, daun bawang, bawang putih, asam kandis, jahe aku iris-iris, kayu manis, bunga lawang, sama ketumbar. Ketumbarnya aku nggak ulek, dah gini aja. Juga pakai kecap manis, kecap asin, minyak wijen, dan saus tiram. Aku juga pakai sedikit kecap Inggris. Oh iya, aku lupa, aku juga memakai gula batu. Pertama minyaknya dipanasin dulu, terus masukin gula batu sampai gula batunya larut. Masukin air, semua dimasukin bumbu-bumbunya, gak usah dihalusin, langsung aja blek. Kecap asin, kecap manis, saus tiram, minyak wijen,
kecap Inggris, garam. Aku kasih sedikit kaldu ayam dan merica bubuk. Terus tutup hingga airnya menyusut. Sambalnya udah jadi. Aku memakai bawang putih cincang, jahe cincang, jahenya 2 iris aja dicincang. Daun bawang juga aku cincang, cabai rawit oranye aku cincang. Terus aku juga memakai bubuk cabai yang pedas banget dan bubuk cabai Thailand. Kalau kalian gak ada bubuk cabai Thailand, di skip aja. Terus aku pakai kecap asin, kaldu ayam dan gula pasir. Terus aku siram dipakai minyak panas. Jadi deh kayak gini. Ini tadi udah aku cobain, enak banget. Udah jadi. Sajiin ke piring. Somtam Thailand ala Dina NR. Aku memakai bawang putih, cabai rawit oranye, cabai rawit hijau, cabai merah keriting, tomat, jeruk nipis, ada ini apa namanya, terasi mentah sama asam jawa. Aku larutin jadinya kayak gini. Gula jawa, kalau kalian nggak mau pakai gula jawa boleh diganti sama gula pasir. Garam, kecap ikan, sama mecin. Kalau kalian nggak biasa makan mecin, di skip aja ya. Terus bahan pelengkapnya aku memakai bihunnya udah aku rebus, udangnya juga aku rebus. Jadi kalian bisa ganti pakai pepaya muda atau beraneka seafood, pokoknya selera kalian deh ya. Sekarang kita bikin. Kita blender dulu cabenya. Aku blender. Kalau kalian mau ulek silakan. Aku blendernya nggak pakai minyak maupun air ya, udah tok gini aja. Soalnya kalau pakai air sama minyak hasilnya tidak enak. Tuh, blendernya blender kasar ya cabenya. Kalau yang suka pedas biasa ya, nggak usah cabenya banyak-banyak, cabai rawitnya dikit aja. Tadi rasanya udah aku cicipin, endul. Masukkan bihunnya. Kalau kalian ada daun bawang atau daun seledri, nah ditambahin nih di atasnya nih, jadi seger. Jadi, yuk langsung kita makan. Resepnya adalah aku memakai cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, jahe, tomat, sama kapulaga, garam masala, bumbu kari, kayu manis bubuk, dan ini aku tambahkan lagi nanti bubuk cabai yang pedas gokil. Dan aku juga memakai yogurt yang plain ya. Nanti bumbu yang di cabai, bawang merah, bawang putih sama jahenya ini aku halusin, dan juga telurnya udah aku rebus dan aku goreng, dan kentangnya aku potong dadu terus digoreng. Yuk kita langsung masak. Kasih sedikit minyak goreng.
Kita masukkan kapulaga. Terus tadi bumbu yang dihaluskan. Masukin tomat yang udah diiris-iris. Kayu manis halus. Aku tambahkan bubuk cabai, bumbu karinya, garam masala kita masukin, terus aduk sampai rata dan harum. Tambahkan air panas. Dan aku kasih 1 sendok makan yogurt. Kasih gula pasir, garam, merica, terakhir kaldu ayam. Masukin telurnya dan kentangnya juga. Nanti udah agak kering sedikit, angkat. Jadi yuk kita langsung makan. Hari ini aku mau bikin mie nyemek ala Dina NR. Pertama, bawang putih kita tumis sampai harum. Masukin telur. Nah, aku masukin cabai rawit oranye. Tuangin air secukupnya, karena aku bikin 2 mie jadi aku agak banyak airnya. Sekarang masukin indominya. Aku memakai indomie rasa soto mie. Aku pakai 2 biji. Sayurannya kita masukin. Masukin bumbu indominya langsung. Kecap manis. Aku tambahkan bon cabai lagi level 30. Dan aku tambahkan lagi saus extra hot. Terakhir aku taburin cabai utuh biar tambah meledak-meledak pedasnya di mulut. Jadi resep Puyung Hai saus lava ala Dina NR adalah aku memakai 4 telur, sayurnya ada kol, wortel, dan daun bawang. Nanti aku pakai udang juga, tepung maizena, biasa ya, garam, merica, kaldu ayam. Sedangkan saus lavanya aku memakai cabai rawit oranye, cabai merah keriting, bawang putih, bubuk cabai, tomat, saus tomat, saus sambal, merica, garam, dan kaldu ayam. Dan juga nanti pas sudah jadi aku taburi cabai utuh. Yuk kita langsung masak.
sekarang kita bikin saus lavanya. Aku tambah air hangat sedikit. Nah, langsung. Aku tambahin bubuk cabai, saus tomat, saus sambal, merica, garam, kaldu ayam, terakhir gula pasir. Saus lavanya jadi. Wah, pedes banget nih kayaknya nih guys. Terakhir kita taburi cabai rawit utuh. Nah, jadi resepnya adalah aku memakai cabai rawit hijau, cabai hijau besar, tomat hijau, bawang putih, jahe, bunga lawang, kapulaga, daun jeruk, sama daun salam. Dan juga udah pasti ada usus sapinya. Ini ususnya udah aku rebus pakai jahe dan garam biar nggak bau. Dan juga kalau nyuci usus itu yang benar-benar bersih, oke? Aku blendernya pakai air hangat. Ususnya kita goreng dulu sebentar aja, jangan lama-lama. Kalau udah harum, masukin ususnya. Tambahkan gula pasir, lada bubuk, dan kaldu ayam. Sedikit garam. Kita aduk sampai agak kering. Udah jadi. Hari ini aku mau masak ikan presmol. Bahan-bahannya aku memakai ikan kembung udah aku goreng, cabai merah keriting, cabai rawit oranye, tomat, jahe, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas aku geprek, batang serai aku geprek, sama daun salam. Nanti aku kasih ketimun, wortel, sama cabai oranye. Dan juga aku mau masak tumis daun singkong. Daun singkongnya udah aku rebus dan udah aku iris-iris. Biasa ya pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit oranye. Yuk kita langsung masak. Kasih sedikit air hangat. Nah, kita langsung blender. Aku masukkan wortelnya dulu biar cepat lembek, biar cepat matang wortelnya. Wortelnya udah matang, terus kita masukkan mentimun sama cabai rawit. Masukin gula pasir, garam, kaldu ayam, dan aku pakai sedikit merica bubuk. Dah, aduk lagi.
Tadi rasanya udah aku cicipin, pas, rasanya udah pas. Sekarang kita masukin ikannya. Ikan presmolnya udah jadi. Sekarang kita bikin tumis sayur singkongnya. Aku kasih sedikit air hangat. Dan aku kasih kaldu ayam. Udah jadi. Jadi tumis sayur singkongnya. Hari ini aku mau masak oncom judes ala Dina NR. Aku memakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit oranye lebih banyak, dan bawang merahnya juga lebih banyak. Sekarang kita tumis. Sekarang masukin oncomnya. Oncomnya udah teraduk rata sama sambal. Kita masukkan gula pasir, garam, kaldu ayam, dan terakhir masukin daun bawang. Jadi sekarang kita masak ikan goreng. Ikannya udah matang, let's go, kita makan. Tumis kepala ayam terbum ala Dina NR. Pertama-tama kepala ayamnya aku rebus. Aku rebus nih, tadi udah lumayan lama, kurang lebih 30 menit. Aku pakai jahe, lada, daun bawang, bunga lawang, dan sama daun salam, kayu manis, agar kepala ayamnya nggak amis, guys. Jadi sekarang kita langsung masak. Tadi aku juga ngerebusnya udah memakai garam ya tadi. Sekarang kita tumis kepala ayamnya. Aku memakai bawang putih, cabai rawit oranye, cabai hijau besar, cabai merah keriting, jahe, sama daun salam. Kita tumis. Kita masukin semuanya. Kalau udah harum, masukin ayamnya. Tambahkan bubuk cabai dan sambal kedelai. Tambahkan air yang bekas rebusan kepala ayam, biar rasanya gurih. Kecap asin, minyak wijen secukupnya, gula pasir, kaldu ayam, dan terakhir merica bubuk.
Ayamnya udah mateng, sekarang kita sajiin. Tinggal kita tambahkan daun bawang dan terakhir biji wijen. Resep pangsit goreng ala Dina NR adalah aku memakai bawang putih, terusnya juga aku memakai cabai goreng. Aku goreng cuma pakai cabai rawit oranye, bawang putih, garam, dan kaldu ayam, gula. Nah, ini aku selalu nyetok di rumah. Terus isian pangsitnya aku memakai paha filet ya, ayam nih, daging ayam. Terusnya aku pakai bumbunya daun bawang, minyak wijen, kecap asin, kaldu ayam, dan bawang putih, jahe halus sedikit. Aku pakai telur 2, terus daging ayamnya aku juga udah aku rebus, kulitnya juga aku pakai biar tambah gurih. Tadi aku rebus ayamnya cuma pakai bawang putih, jahe, daun bawang, garam, dan kaldu ayam. Terus direbus sampai matang. Sayurannya aku cuma memakai sawi hijau sama toge. Udah itu aja. Kalau kalian mau tambah kol silakan. Kulit pangsitnya aku beli ya, nggak bikin. Yuk kita langsung masak. Aku lipetnya seperti ini ya. Nah, gampang kan, simple. Kita terusin lipetnya. Kita rebus pangsitnya. Airnya aku tambahin garam ya biar ada rasanya di pangsitnya. Ke perahu guys. Minyak wijen masuk, kecap manis masuk, kecap asin, kaldu ayam, dan terakhir merica. Udah jadi, yuk kita langsung makan. Resepnya adalah aku memakai cumi asin. Cumi asinnya udah aku rendam sama air panas. Ada cabai rawit oranye, bawang merah, bawang putih, cabai hijau besar, daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, sama batang serai. Batang serai, lengkuas, dan jahe itu aku geprek ya. Ada petenya juga, jagung manis. Terus aku juga mau bikin sambal goreng. Aku pakai tomat, cabai merah keriting, cabai rawit oranye, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, terus sama terasi mateng, terasi goreng. Kalau udah halus, udah mateng, aku kasih perasan jeruk limau biar rasanya lebih mantap. Yuk kita langsung masak. Cabainya udah aku goreng ya, terus aku tutup.
Kasih air hangat sedikit aja, gula pasir, kaldu ayam, terakhir merica. Tumis cuminya sudah matang, sekarang kita ngulek sambalnya. Masukin terasi goreng, garam, dan gula pasir. Sambalnya udah halus, terakhir kita perasi jeruk limau. Bijinya kita buang. Udah jadi sambal gorengnya, yuk kita makan. Aku memakai ikan gurame. Guramenya sebelum aku tepungin, aku cuci bersih, terus aku pakai jeruk nipis sama garam, didiamin selama 15-20 menit, terus aku tepungin. Sekarang kita goreng ya ikannya. Ikannya udah mateng, kita angkat. Oh ya teman-teman, tadi ikannya aku tepungin pakai tepung ayam goreng yang siap saji ya. Sekarang kita bikin sausnya. Sausnya aku memakai jahe, bawang putih, daun bawang, cabai rawit hijau utuh, cabai merah keriting, sama cabai rawit oranye. Yuk sekarang kita tumis. Terus aku tambahkan sambal goreng. Kalau kalian ada sambal terasi boleh, sambal bawang boleh, yang penting sambal goreng. Tambahkan air panas, gula pasir, kecap manis, kecap asin, saus tiram, kaldu ayam, dan sedikit merica. Aku tambahkan saus ekstra pedas, aku kasih tahu putih, dan terakhir aku kasih tepung maizena. Aduk sampai agak mengental. Sausnya udah mateng, sekarang kita siramin ke ikannya. Dan terakhir kita taruh daun bawang. Hari ini aku mau masak pare balado yang pedas dan juga telur dadar ranjau. Resepnya aku memakai cabai rawit oranye, cabai merah keriting, bawang putih sama bawang merah. Ini buat pare baladonya. Ini parenya udah aku cuci bersih, direndam dulu pakai garam, dipijak-pijak ya, diamin selama 15 atau 20 menit, lumayan untuk mengurangi rasa pahit dari pare ya.
Dan juga telur dadarnya aku memakai cabai rawit hijau, bawang merah, dan juga aku tambahkan tepung siap saji. Udah aku kasih kaldu ayam. Nanti kita goreng. Yuk kita langsung masak. Cabainya aku blender aja ya. Blendernya aku tambahkan air hangat ya. Masukin gula pasir, garam, dan terakhir kaldu ayam. Parenya udah matang, yuk kita langsung makan. Kali ini aku mau bikin seblak ala Nina NR level tersadis. Resepnya adalah aku pakai cabai rawit oranye, cabai merah keriting, bawang putih, aku pakai kencur. Toppingnya aku memakai ceker, pala ayam, udah aku rebus, makaroni, bakso, sama telur 2, dan udah pasti aku tambahkan bon cabai level 30. Yuk mari kita masak. Cabenya aku mau blender aja. Dan aku kasih air hangat. Kita aduk sampai harum. Tambahkan bon cabai. Udah harum, tuangkan air hangat. Masukkan gula pasir, garam, kaldu ayam, aku kasih sedikit merica. Seblaknya udah mateng, yuk kita langsung makan. Hari ini aku mau bikin tumis babat pedas geledek ala Nina NR. Babatnya udah aku rebus. Bumbunya aku memakai cabai rawit oranye, bawang putih, bawang merah, daun salam, daun jeruk, batang serai aku geprek, lengkuas aku geprek, sama jahe aku geprek. Sekarang kita tumis. Tambahkan air hangat. Kecap manis, jamur, merica, dan terakhir gula pasir.
tumis ongseng. Babatnya udah jadi. Sekarang aku mau bikin sayur bening. Aku memakai sawi putih. Bumbunya cuma bawang merah sama bawang putih aja. Masukin sayurnya. Aku cukup pakai kaldu jamur aja. Sayurnya udah matang, yuk kita langsung makan. Hari ini aku mau bikin sayur lodeh. Bumbunya aku memakai bawang merah, bawang putih, daun salam, lengkuas aku geprek, kemiri, gula jawa, sama terasi. Dan juga santan. Santannya santan yang kemasan. Sayurnya ada jagung, biasa ya nih, beli di tukang sayur, bilang aja mau bikin sayur lodeh tuh dikasih nih. Ada kacang panjang, daun melinjo, kol, jagung, nangka, apalagi ini terong sama biji belinjo dan wortel. Yuk kita langsung masak. Bumbunya aku mau blender aja. Bawang merah, bawang putih, sama terasi, kemiri, udah itu aja. Masukkan air. Sekarang kita tumis bumbunya. Kalau kalian mau langsung nggak apa-apa, nggak usah ditumis juga enak. Kalau aku lagi mau ditumis, tumis sampai harum. Airnya udah mendidih, kita masukin daun salam, serai, sama yang keras-keras nih kayak jagung, wortel, nangka, kita masukin. Ada labu juga nih, labunya tuh juga masukin aja biar empuk. Masukin semua sama terong. Bumbu yang udah ditumis kita masukin juga ke dalam air. Sayurannya udah empuk, sekarang kita masukin yang daun-daunannya. Masukin gula jawa, garam, aku pakai kaldu jamur, dan sedikit merica. Santannya juga langsung masukin. Jadi sayur lodehnya udah mateng. Kali ini Dina NR mau bikin bihun rebus yang udah pasti pedas ya. Bahan-bahannya nih aku lagi, pertama aku masukin cabai mateng. Ini biasa stok di rumah, aku selalu ada di rumah. Bawang putih. Dan juga aku kasih cabai merah giling ya, cabai giling. Cabai rawit hijau sama jahe juga masuk. Dan juga aku kasih minyak bawang. Ini minyak bawangnya aku bikin sendiri, harum. Bon cabai level 30. Aku masukin kecap ikan, minyak wijen,
kecap asin, aduk terus sampai harum. Masukkan air hangat. Aku mau pakai telur satu aja. Aku juga pakai bakso sama udang. Kita masukkan juga ya. Sekarang kita masukin bihunnya. Masukin micin, garam, gula, dan sedikit bubuk lada hitam ya. Daun bawang, dan aku pakai sayurannya sayur sawi putih. Bihunnya udah mateng, sekarang kita angkat. Kuahnya juga udah mateng, langsung kita campurkan ke bihunnya. Yuk kita langsung makan. Hari ini aku mau masak gongso koyor dicampur sama tulang muda. Resepnya adalah aku memakai cabai rawit orange, bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri, batang serai udah aku geprek, daun bawang, dan gula jawa. Terus bumbu pelengkapnya ada kecap manis, garam, sama kaldu jamur. Yuk kita langsung masak. Jahe, kemirinya aku cuma pakai satu aja ya. Jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih aku blender. Kalau kalian gak ada gula jawa, boleh kalian ganti sama gula pasir. Koyornya udah aku rebus tuh, dicampur sama daging muda. Udah empuk banget nih teman-teman. Kaldunya yang bekas rebus koyor kita masukin biar rasanya gurih nyoy. Masukkan gula jawa, kecap manis, kita aduk, tunggu sampai mengering, baru kita masukin totoleknya, kaldu jamur. Gongso koyornya airnya udah surut ya, udah mengering. Sekarang kita masukin kaldu jamurnya dan sedikit merica. Dan terakhir masukin daun bawang. Kalau kalian gak suka daun bawang, di skip aja ya, nggak usah pakai juga nggak apa-apa.
Sambal teri kacang ala Dina NR. Aku memakai cabai rawit oranye, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan jeruk, dan kacang tanah sama ikan teri medanya. Ini kacang tanahnya sama ikan teri medanya udah aku goreng. Yuk kita langsung blender cabainya dulu, kita langsung masak. Pakai sedikit minyak. Nah, bumbu pelengkapnya aku kasih gula pasir, kaldu jamur. Dah. Sambelnya udah mateng, kita matikan, nunggu dingin dulu baru kita masukkan kacang sama ikan terinya. Sambelnya udah dingin, sekarang kita masukin kacangnya dan ikan terinya. Aduk sampai rata. Jadi hari ini aku mau masak tumis usus sapi ala Dina NR. Aku memakai bawang putih, cabai rawit oranye, dan cabai merah keriting. Kita tumis ya. Dan juga aku memakai sambal goreng, sedikit jahe halus, kita ongseng sampai harum. Ususnya udah aku rebus, langsung tumis usus sapinya. Aku kasih kecap asin, minyak wijen, masukin lada hitam, dan juga aku kasih buncis. Tambahkan air hangat, gula pasir, dan aku kasih sedikit totole. Udah jadi tumis usus sapinya. Sekarang kita mau bikin tumis togenya. Sekarang aku mau masak tumis togenya pakai bawang putih sama cabai oranye aja. Kita tumis sampai harum. Aku mau pakai oncom tumis togenya. Oncomnya aku masukin dulu. Terus togenya. Masukin air hangat. Masukin daun bawang, dan aku kasih cukup totele aja. Udah jadi. Resep ikan bakar kecap ala Dina NR adalah aku memakai ikan buntut kuning, dan juga bumbunya aku memakai bawang putih, jahe, kunyit, cabai merah keriting, garam, ketumbar, sama lada. Nanti aku kasih minyak dan kecap, dan juga ditemani sama tumis kangkung. Yuk kita langsung masak. Ikannya aku udah taburi garam dan perasan jeruk nipis biar nggak amis teman-teman. Dan juga sambal kecapnya aku pakai tomat, cabai rawit hijau,
dan bawang merah, udah pasti kecap dan perasan jeruk nipis. Kalau kalian mau ganti jeruk limau silakan, itu juga enak ya teman-teman. Yuk kita sekarang langsung masak. Ikan bakarnya aku goreng dulu ya, biar nanti kalau dibakar nggak hancur ikannya. Ikannya udah mateng digoreng, terus sekarang kita bakar, kita olesin sama bumbu yang tadi aku sebutin ya. Tinggal tambahin minyak goreng sama kecap manis. Ini dibakarnya dengan api yang kecil ya. Nanti kita balik, terusnya kita bakar sampai matang ya teman-teman. Ikan bakarnya udah jadi. Ini tadi aku pas balik aku oles lagi, balik aku oles lagi pakai bumbunya yang tadi selama 3 kali balik. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi bumbunya lebih menyerap ke dalam dagingnya. Sekarang kita tumis kangkung. Kasih air hangat. Tumis kangkungnya aku pakai totole aja teman-teman. Kangkungnya udah mateng. Resep pepes peda ala Dina NR, aku memakai bumbunya ada kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, sama cabai merah keriting. Dan ini ada juga batang serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas. Batang serai sama lengkuasnya aku geprek, daun bawang sama cabai rawit oren. Dan juga udah pasti ada kemangi, daun kemangi sama pedanya, ikan peda. Aku juga mau bikin sambal terasi goreng. Aku pakai cabai rawit hijau, cabai rawit oren, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih. Nanti aku pakai terasi. Yuk kita langsung masak. Bumbunya udah matang, langsung kita masukin batang serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan daun bawang, cabai. Masukin gula pasir, aku kasih kaldu jamur dan sedikit merica. Bumbunya udah mateng, sekarang apinya kita matiin. Kita lumuri ikan pedanya sama bumbunya. Terus kita bungkus pakai daun pisang. Daun pisangnya udah aku siapin, di bawahnya aku kasih daun kemangi. Nanti atasnya juga aku kasih daun kemangi. Yang kita kukus. Atasnya aku kasih kemangi lagi. Kita jepit pakai tusuk gigi. Jadi sekarang kita kukus. Aku udah siapin dandangnya buat ngukus, udah aku kasih air, airnya juga udah mendidih. Langsung aku masukin pepesnya dan aku kukus selama 20 sampai dengan 30 menit. Kita tutup. Cabenya udah aku goreng sama bawang merah, bawang putihnya, sekarang tinggal kita ulek. Terasinya terasi mateng ya. Tambahin garam sama gula. Kita ulek sampai halus. Sambalnya udah jadi. Pepesnya kukusnya udah kelar, kurang lebih aku 30 ya
30 menit ngukusnya. Kan kita bakar. Kelepas. Aku bakarnya pakai teflon ya. Pepesnya udah mateng. Hari ini aku mau masak sup ala Korea, tapi ini resep Dina NR. Aku memakai bahan-bahannya, ada daging cincang, daging sapi cincang, ada kerang. Sayurnya aku memakai kentang sama wortel. Tahu, aku pakai tahu kuning. Kalau kalian mau ganti tahu putih juga itu enak. Ada bawang bombay sama daun bawang, telur. Hiasan atasnya nanti aku mau pakai cabai rawit hijau, daun bawang sama biji wijen. Nanti bumbunya kita langsung aduk aja ya di tempat kosong ini. Yuk kita langsung masak. Bumbunya kita campur ya ke dalam satu mangkok. Aku pakai saus gochujang. Kalau kalian nggak ada, kalian boleh ganti saus tomat dicampur sama saus sambal boleh. Aku juga pakai bubuk cabai lokal. Kalau kalian ada gochugaru juga boleh. Ini pedes nih bubuk cabenya. Ya sini aja. Pakai bawang putih halus, sedikit jahe halus. Aku pakai kecap ikan, minyak wijen, kecap asin, terus manisnya aku pakai madu ya. Kalau kalian mau pakai gula pasir boleh, aku lagi mau pakai madu manisnya. Merica, dan aku kasih sedikit kaldu jamur. Dah kita aduk sampai rata. Aku numis bawang bombaynya sama daun bawangnya aku pakai mentega ya. Sekarang kita tumis sampai harum. Sambil nunggu tumisannya matang, kita rebus dulu kentang sama wortelnya. Ini aku pakai airnya kaldu ya, kaldu ayam. Tapi aku pakainya ceker sama pala ayam. Ini apinya udah nyala, aku udah nyalain. Rebus sampai mateng. Kalau udah layu, kita masukin daging cincangnya. Kalau kalian mau ganti sosis nggak apa-apa, silakan. Kalau nggak ada daging cincang. Sayurannya juga kalau kalian ada kimchi, boleh kalian masukin kimchi. Tumisannya udah matang, kita langsung cemplungin ke kuah sopnya. Kentang wortelnya udah empuk, sekarang kita masukin bumbunya. Bumbu supnya bisa kalian tumis ya barengan sama bawang bombay yang tadi. Kalau aku lagi nggak mau ditumis biar rasanya lebih mantap. Sekarang kita masukin kerangnya. Ini kerangnya aku kerang yang udah jadi ya, beli di abang-abang. Tuh kerangnya gede-gede banget. Ini bumbu saus padang, pedes banget. Kita campurin aja ke supnya. Beberapa biji aja. Ya rasanya tambah endul. Aku masukin 5 biji aja. Sisanya nanti aku gaduin. Nah.
Sekarang kita taruh tahunya. Terus telur. Nah, kita tutup sampai matang. Sup Koreanya udah matang, sekarang kita hias atasnya. Malah. Dan terakhir wiji-wijen. Inilah resep kulit ayam pedasnya brutal ala Dina NR. Aku memakai udah pasti nih kulit ayam. Kulit ayamnya nih udah aku rebus pakai garam, jahe sama daun bawang. Jadi nggak terlalu amis kulit ayamnya. Bumbunya aku memakai cabai hijau besar, cabai rawit oranye, jahe, bawang putih sama tomat hijau, dan juga aku tambahin sambal goreng yang pedas. Yuk kita langsung masak. Ya ampun, pedasnya udah sampai ke hidung-hidung teman-teman. Tambahkan kuah kaldu kulit ayamnya yang tadi ngerebus kulit ayam teman-teman. Tuh kita tambahkan dikit aja, kita taruh kuahnya dikit aja dah. Kecap manis, kaldu jamur, merica. Aku kasih sedikit gula pasir. Karena kulit ayamnya udah aku rebus sampai matang, jadi masaknya nggak terlalu lama. Udah jadi mie kangkung belacan ala Dina NR. Resepnya adalah aku memakai cabai rawit oranye, bawang putih, daun bawang aku iris-iris, dan aku tambahin bawang bombay sama sambal matang yang super pedas. Dan aku pakai Indomie goreng 2 biji, dan udah pasti ada kangkungnya. Yuk kita langsung masak. Airnya udah mendidih, kita masukin mie-nya. Jadi mie-nya kita rebus dulu. Tunggu mie-nya matang, kita tumis bahan-bahannya. Kali aku mau tambahkan udang. Ya rasanya tambah mantul. Tambahkan air hangat.
Minyak udah jadi, kita langsung sajiin di piring. Rujak lagi yuk. Kali ini aku mau ngerujak belimbing sayur. Nih, belimbing wuluh kalau kata orang, gelimbing wuluh nih namanya. Kalau di sini disebutnya gelimbing sayur. Yuk kita langsung bikin. Kita langsung ulek cabenya. Aku pakai cabai orange semua nih teman-teman. Pakai terasi goreng, gula jawa sama garam. Yuk kita gerus. Masukin terasinya, gula jawa, belimbing wulunya aku nggak cocol, tapi aku gerus, aku ulek biar makannya endul. Udah jadi. Yuk, kali ini Dina NR mau bikin ceker stres by Omay. Inilah bahan-bahannya. Ada cabai rawit setan, jahe, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, tomat. Aku pakai lengkuas halus dan ada daun kemangi. Yuk kita langsung masak. Aku mau blender aja. Dan aku tambahkan air. Lengkuasnya jangan sampai lupa, aduk sampai matang. Cekernya udah aku rebus ya teman-teman. Yang kita masukin ke bumbu stresnya. Ini kayak kelihatannya pedes banget nih, sampai bersin-bersin. Kita masukin gula pasir, kaldu ayam, merica, dan terakhir garam. Terakhir kita masukin kemangi, daun kemangi. Tadi aku udah cicipin teman-teman, pedesnya bener-bener stres. Udah mateng ceker stresnya. Hari ini aku mau masak sup ikan patin pedas ala Dina NR. Pertama masukin bawang putih sama jahenya dulu ya. Terus masukin daun salam, kayu manis, sama bunga lawang. Masukin lada hitam
utuh. Sambal matang. Aku selalu nyetok di rumah. Dan juga aku kasih cabai goreng, minyak cabai, tapi aku ambil cabainya tuh. Terus masukin air. Dan aku kasih belimbing ulu biar rasanya seger. Masukin kecap asin. Tadi aku masukin minyak wijen ya, sekarang kecap asin. Masak sampai mendidih. Aku kasih gula pasir, kaldu ayam, dan aku kasih lagi merica bubuk, sedikit garam. Udah. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau udah mendidih, nah rempah-rempahnya kita keluarkan dari wajan biar makannya enak. Masukin sayur toge. Kalau udah layu, angkat. Wanginya udah enak banget. Terakhir aku mau masukin ikannya. Aku pakai ikan patin. Terus daging sama tulangnya aku pisah ya. Jadi makannya nanti enak. Jadi ikannya udah aku kasih jeruk nipis, jahe, garam, sama daun bawang. Biar nggak terlalu amis, ikan patin kan amis banget. Aku tambahkan lagi cabai utuh. Terakhir kasih daun bawang. Jadi hari ini aku mau masak tumis ikan tongkol bombardir ala Dina NR. Aku pakai cabai rawit oranye, batang serai, jahe aku geprek, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, daun salam, sama daun bawang. Sekarang kita tumis semuanya, masukin aja. Tumis sampai harum. Udah harum tumisannya, masukin ikan tongkolnya. Tambahkan kecap manis secukupnya, merica. Aku pakai kaldu jamur. Tongkolnya udah mateng, sekarang kita mau masak toge, sayur toge. Tumis togenya aku cukup memakai minyak bawang aja. Bawangnya juga aku kasih. Mantap nih. Tambahkan air hangat. Tahunya udah aku goreng, masukin aja tahunya karena kan airnya udah matang. Sampai mendidih. Sekarang masukin togenya. Masukin kaldu totole, kaldu jamur, dan sedikit merica bubuk.
Tambahkan daun bawang. Udah jadi. Hari ini aku mau masak ati ampela balado pedes nyinyir ala Dina NR. Bahan-bahannya adalah aku memakai cabai rawit oranye, cabai merah keriting, tomat, bawang merah, bawang putih, daun salam, lengkuas aku geprek, dan juga aku kasih air asam jawa. Dan ada pete juga nanti aku kasih. Ini dia ati ampelanya udah aku rebus. Ini ati ampelanya aku rebus sampai empuk. Terus supaya nggak amis, aku rebusnya pakai jahe, daun bawang, bawang putih, dan sedikit garam. Yuk sekarang kita masak. Cabenya aku mau giling aja, mau blender, kecuali lengkuas. Tambahkan minyak goreng sedikit aja. Up. Cabenya udah halus, sekarang kita tumis. Masukin daun salam sama lengkuas. Petenya juga sekalian masukin. Terus masukin ampelanya. Ati ampela, mantep nih. Dan air asamnya, asam jawarnya jangan sampai lupa, biar rasanya tambah segar. Masukin gula pasir, garam, lada bubuk. Yang terakhir aku kasih kaldu jamur. Aduk lagi sampai rata. Ati ampela balado pedes nyinyirnya sudah mateng.